Sobat Akhlak, halo semuanya. Halo. Kita ada kompetisi ya untuk bisa hadir hari ini. Benar sekali. Halo kawan maritim, apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan tetap bersemangat ya kawan. Jumpa kembali di program Kabar Maritim yang tayang setiap Jumat pagi tentunya di channel YouTube Museum Maritim Indonesia. Pagi Sobat Akhlak dimanapun kalian berlabuh, selamat bergabung dalam acara Berlabuh Bincang Bersama Pelabuhan Indonesia. Masih berkutat dalam rangka Hari Layar Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 26 Juni 2023 yang lalu, Pelindo melalui program Berlabuh mengadakan acara yang berjudul Eco Lifestyle Membangun Gaya Hidup Ramah Lingkungan. Acara ini dilakukan secara hybrid di Museum Maritim Indonesia dengan menghadirkan salah satu public figure Indonesia yang juga concern tentang masalah lingkungan, yaitu Hamis Daud. Halo, selamat pagi. Banyak barang yang saya bawa sini. Iya, Kak, sebelum duduk boleh dong nih Kak disapa dulu Sobat Akhlak yang ada di Museum Maritim maupun di virtual meeting. Selamat pagi semuanya. Halo. Halo, boleh, selamat pagi, boleh. Selamat ada Sobat Akhlak. Sobat Akhlak. Halo Iya. semuanya. Halo. Pelindo bukan hanya memperhatikan bisnis terkait kepelabuhanan, tapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Berbagai program untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup antara lain seluruh kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian akan kelangsungan lingkungan hidup yang sehat, menjaga lingkungan, dan melestarikan bumi. Pelindo berharap peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini mampu mengingatkan kita semua terhadap komitmen insan Pelindo untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tapi, tahukah kamu kawan maritim,
Jejak penjajahan Belanda berpengaruh besar pada sektor lingkungan hidup. Nafsu maskapai dagang Belanda, VOC yang mencari untung gila-gilaan menjadi asal muasalnya. VOC pada abad ke-17 banyak membuka lahan di luar kota Batavia untuk dijadikan sawah hingga dijadikan pabrik. Pengundulan hutan pun tak terhindarkan. Eksploitasi besar-besaran membuka lahan ini pun harus dibayar mahal dengan banyaknya malapetaka. Kompeni pontang-panting diterpa bencana yang mengundang maut, diantaranya banjir, polusi, dan wabah penyakit. Perjanjian damai antara Kerajaan Banten dan Kerajaan Mataram pada abad ke-17 menjadi pintu masuk Belanda menguasai sumber daya alam di Nusantara. Keran investasi VOC mulai ditingkatkan secara maksimal. Kompeni mulai menguasai tanah-tanah di luar tembok Batavia. Pembukaan lahan itu dijadikan Belanda sebagai keran uang yang nantinya dapat disulap menjadi sawah, ladang, perkebunan hingga pabrik. Belanda menganggap penggarapan lahan akan memakan biaya yang sangat besar. Solusinya adalah tanah-tanah di kawasan Omelanden lalu diberikan dan dijual kepada pihak swasta. Lahan itu kemudian sepenuhnya dikuasai oleh mayoritas pengusaha dari Belanda dan Cina. Dalam membuka lahan, para pengusaha mulai membuka hutan dengan melakukan penebangan hutan. Juga ada yang membakar hutan. Keuntungan yang melimpah semakin membuat VOC abai terhadap lingkungan hidup. Imbasnya, malapetaka mulai mengintai pusat pemerintahan kompeni di Batavia. Banjir menjadi salah satu bencana yang paling sering menyapa. Kondisi hutan yang gundul membuat Batavia selalu menjadi langganan banjir saat hujan besar. Penggundulan hutan juga berpengaruh pada munculnya banyak pabrik. Dari pabrik gula hingga penyulingan arak. Limbah dari pabrik langsung dibuang ke sungai-sungai terdekat. Iklim Batavia menjadi kurang sehat, sehingga sungai-sungai tercemar. Sungai yang tercemar mendatangkan malapetaka, yang mana turut mendatangkan wabah penyakit seperti malaria dan kolera. Angka kematian orang Eropa di Batavia meningkat akibat wabah. Rumah sakit penuh, VOC pun kewalahan melakukan upaya pencegahan. Penebangan pohon demi perusahaan gula dan terlebih lagi penanaman padi yang memerlukan irigasi berdampak cukup besar terhadap sungai.
Setiap tahun didatangkan sekelompok orang Jawa Lumpur dari Cirebon untuk mengeruk parit kanal, tetapi mereka tidak mampu menahan pendangkalan. Garis pantai kemudian cepat bergeser. Pada tahun 1733, Batavia dilanda wabah malaria dari nyamuk Anopheles sundaicus yang marak berkembang biak di genangan air payau dan banyak terdapat di sepanjang pantai. Wabah malaria itu ditenggarai sebagai akibat langsung dari pembuatan tambak ikan di muara sungai di tepi laut. Setiap tahun ribuan orang meninggal dunia akibat wabah ini. Nah, kawan maritim, belajar dari sejarah tersebut, maka menjaga kelestarian lingkungan sangat penting dilakukan oleh kita semua. Oh iya, acara berlabuh tadi di Museum Maritim Indonesia ditutup dengan berkeliling museum ke galeri bagian barat. Nah, kawan maritim, sampai sini dulu ya edisi kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan di YouTube channel Museum Maritim Indonesia. Aku, kamu, cinta maritim. Kawan maritim. Batavia, Jakarta, banyak sejarah yang di sini tuh yang hubungan dengan rempah, negara-negara mana aja bisa sampai jadi Jakarta sekarang tuh pasti banyak yang nggak tahu loh sebelum-sebelumnya tuh bisa apa ceritanya tuh sepenting apa dan bisa jadi seperti ini tuh gimana. So datang ke sini karena semua ada di museum akan diajarin sama ibu. Thank you. Girl Tower. So come check it out. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.